Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dalam mata kuliah ini membawakan konsep dasar basis data. Saya sendiri Galuh Viraka Saputra dengan NIM 2021 12039 dan ada beberapa teman saya Mbak Yosepin Cantika dengan NIM 2021 maaf 2022 12006. Ada juga Mbak Kofifah Indayani dengan NIM 2022 12051. Dan yang terakhir Mbak Faikoh Nugraini dengan NIM 2022 12060. Langsung saja masuk ke materinya. Slide-nya, Mbak. Slide selanjutnya. Nah, pembahasan saya akan membawakan basis file system. Di sini basis file system itu file yang dimana banyak digunakan di perusahaan untuk menyimpan data-data seperti eh, data karyawan, pekerjaan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan file. File sendiri itu banyak kelemahan-kelemahannya. Yang pertama, perusahaan mungkin tidak mempunyai memori utama yang cukup besar untuk menampung data-data yang yang digunakan untuk menyimpan data tersebut. Yang kedua, harus ada program khusus identifikasi yang dimana program-program ini cenderung rumit karena volume besar data yang akan dicari. Yang ketiga, data harus dilindungi. Nah, ini sangat penting dalam sebuah data mempunyai keamanan yang sangat bagus sehingga data itu terlindungi dan terprivasi dengan baik. Yang keempat, data kembali dalam keadaan konsisten. Jika sistem macet saat perubahan sedang dilakukan, jadi ada apa backup data ketika data itu hilang begitu. Dan yang kelima, mekanisme kata sandi untuk keamanan. Nah, ini juga perlu dalam eh, kelamahan maksudnya dalam keamanan file itu sendiri. Mekanisme kata sandi itu sekarang banyak disalahgunakan dalam pembobolan data, penyalahgunaan data, dan itu sangat rentan bagi pengguna-pengguna data yang di mana itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin tidak suka dan juga menginginkan informasi data yang penting. Gitu. Selanjutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam basis data. Pernah nggak sih kalian tuh bayangin kalau misal kita pesan makanan lewat GrabFood ataupun Shopee Food, nah di situ kan misal beberapa pelanggan itu tidak menerapkan basis data, mereka mesti secara tidak langsung tuh berapa banyak buku yang harus dipersiapkan. Misal kita harus ngelis siapa aja nih yang beli, siapa aja. Nah, pentingnya di sini basis data itu sangat penting di mana perusahaan itu dapat menjalankan operasionalnya secara lebih efisien. Nah, kita harus tahu dulu apa sih arti basis data itu. Basis data itu berasal dari kata data. Data adalah fakta-fakta yang menggambarkan suatu kejadian yang sebenarnya dan itu yang pasti benar-benar terjadi. Nah, biasanya data itu terjadi dalam waktu tertentu.
Sedangkan data itu biasanya tuh identik dengan berkaitan dengan transaksi penjualan, transaksi pembelian maupun eh, terkait kayak kwitansi, faktur dan lain sebagainya. Nah, dari data informasi tadi nantinya akan diolah, diproses dan dia akan menghasilkan suatu laporan. Bisa juga seperti laporan keuangan, laporan penjualan ataupun laporan pembayaran. Nah, sedangkan arti basis data sendiri itu apa sih? Basis data itu adalah kumpulan dari beberapa informasi-informasi yang ada selama periode waktu yang lama. Dan biasanya tuh seringkali bisa bertahun-tahun sih kalau basis data di sini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau basis data di sini tuh sangat penting bagi perusahaan yang besar maupun yang kecil, di mana dia itu uh, sebagai layar belakang dari perusahaan, di mana dengan adanya basis data, perusahaan itu dapat menyimpan setiap data-data, baik itu data yang uh, dengan ukuran yang kecil sampai pun yang besar itu dia secara terstruktur tuh dia sudah disimpan di basis data tersebut. Misalnya di sini saya beri contoh yaitu database mahasiswa di kampus ataupun tadi database pelanggan pada marketplace. Nah, di sini kekuatan basis data itu dia terletak pada teknologi dan pengetahuan yang dimana seiring dengan perkembangan zaman sekarang dia lebih diwujudkan dalam suatu perangkat lunak atau bisa disebut dengan DBMS. DBMS itu apa sih? Database Management System yang nantinya akan dibahas oleh teman saya lebih lanjut. Apa itu DBMS? Bagaimana pentingnya? Bagaimana proses ataupun langkah-langkah dalam bekerjanya itu apa? Selanjutnya, Oke, selanjutnya kita akan membahas Database Management System atau DBMS tadi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertiannya, apa itu DBMS. DBMS itu adalah kumpulan data yang saling terkait dan seperangkat program untuk mengakses data tersebut. Pengumpulan data ini biasanya disebut sebagai basis data, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa pengumpulan datanya itu biasanya disebut juga dengan basis data tadi. Nah, dari basis data tadi itu nantinya akan diproses oleh suatu alat yang disebut ini, database management system ini, yang merupakan suatu alat yang dimana dalam database management system ini nanti dapat memproses basis data tadi atau data-data faktual, data-data yang ada menjadi sebuah informasi yang akhirnya akan menjadi akan menjadi acuan untuk membuat kebijakan dalam sebuah perusahaan. Jadi database management system ini merupakan alat untuk mengelola dari basis data yang ada, data-data yang ada, untuk menjadikan suatu laporan agar pengguna mampu membaca eh, apa itu data-data yang sudah direkam sebelumnya, seperti itu. Contohnya, adanya faktur penjualan. Nah, kita kan ada faktur-faktur penjualan masuk, kita rekam, kita inputkan di suatu data. Itu kan merupakan basis data. Faktur penjualan tadi itu merupakan suatu basis data. Nah, eh, tujuan dari database management system ini nanti akan mengelola faktur penjualan itu menjadi sebuah laporan penjualan yang nantinya akan bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan suatu kebijakan sebuah organisasi. Lalu selanjutnya, eh, DBMS ini diharapkan mampu membuat basis data baru. Jadi, eh, bukan hanya nanti faktor penjualan saja, tapi namun eh, nanti sebuah DBMS ini, sebuah database management system ini mampu juga memberikan seperti nanti persediaan atau pembelian atau akuntansinya seperti itu. Yang kedua adalah
eh, DBMS ini mampu memodifikasi data dan mengedit. Maksudnya memodifikasi ini ya mengedit. Jadi data itu jika memang perlu dibenahi atau format sesuatu itu perlu dibenahi, itu eh apa harapannya di PMS ini juga mampu mengedit atau mengubah sesuai dengan eh, apa kebutuhan dari sebuah organisasi itu. Yang ketiga adalah DPMS ini mampu mendukung penyimpanan data yang besar. Jadi bukan seperti tadi basic file system yang terbatas penyimpanan datanya. Kalau DBMS ini karena memang sudah biasanya dan digunakan untuk mengelola data, jadi penyimpanan data yang besar pun tidak akan berpengaruh. Yang keempat adalah akses yang efisien. Jadi maksudnya akses yang efisien ini adalah eh dengan DBMS ini, kita nggak perlu repot-repot cari atau buka file satu persatu. Jadi, seumpama kita memasukkan eh, faktur penjualan tadi, nah itu nanti secara terprogram, DBMS ini nanti mampu mengelola faktur penjualan itu. Bagaimana sih dari faktur penjualan itu bisa menjadi sebuah laporan seperti itu. Yang kelima adalah pemulihan basis data. Nah, DBMS ini nanti mampu mendukung pemulihan basis datanya. Maksudnya gimana? Kalau tiba-tiba kita waktu input tadi ya basic data atau data kita input data ternyata tiba-tiba ada trouble nih. Nah, ketika ada trouble itu di BMS ini diharapkan tidak membuang apa yang kita udah input tadi sebelum kita simpan. Jadi secara langsung di BMS ini mampu menyimpan data yang sudah kita input walaupun sebelumnya terjadi trouble seperti itu. Dan yang terakhir adalah kontrol akses untuk banyak pengguna. Tadi bisa dilihat untuk basic file system, eh, kontrol akses penggunanya ini ada, tapi hanya kata sandi saja. Dan ini dengan kata sandi dengan kata sandi pun ini tidak mengurangi apa pengguna. Seumpamanya saya satu pengguna ini satu file itu bisa diakses untuk banyak pengguna. Padahal sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kontrol akses pengguna itu seperti eh, user kita. Contohnya saya sebagai admin penjualan atau sebagai staf penjualan. Ya sudah, berarti saya hanya bisa mengakses untuk input data faktur penjualan seperti itu. Nanti untuk akses akuntingnya nanti juga yang terisi ya hanya untuk orang untuk program-program yang berkaitan dengan accounting seperti itu. Selanjutnya juga perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan software DBMS ini. Software DBMS itu tuh kayak MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan Firebird. Nah, kalau ditanya perusahaan banyak menggunakan yang mana? Untuk saat ini, perusahaan menggunakan banyak menggunakan MySQL karena kenapa? Karena MySQL ini tersedia secara gratis dan untuk kestabilannya, kecepatan akses datanya juga stabil. Pun data yang bisa disimpan juga bisa cukup banyak seperti itu. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya aplikasi sistem basis data akan disampaikan oleh teman saya. Oke, next mengenai aplikasi pada sistem basis data. Di sini ada 4 contoh di beberapa bidang. Yang pertama ada di bidang perusahaan, perbankan, universitas, dan juga di bidang telekomunikasi. Untuk bidang yang pertama, ini ada pada bidang perusahaan. Telah banyak aplikasi ini menggunakan sistem basis data, terutama sendiri untuk sistem yang memiliki banyak modifikasi yang dibuat di beberapa perusahaan. Untuk informasi perusahaan, yang pertama sendiri ini ada di bidang penjualan. Untuk penjualan, ini contohnya, misalkan seperti pada informasi pelanggan, informasi mengenai
beberapa produk yang dihasilkan pada perusahaan, kemudian untuk transaksi penjualannya sendiri. Dan yang selanjutnya ini ada di bidang persediaan. Untuk persediaan sendiri ini contohnya seperti informasi pada sisa stok, informasi mengenai mutasi barang, dan juga persediaan di gudang utama ataupun gudang penyimpanan pada perusahaan. Kemudian untuk akuntansi, contohnya ini seperti pembayaran atau pada penerimaan, aset, saldo akun, dan mungkin untuk informasi akuntansi yang lain. Kemudian pada sumber daya manusia, ini contohnya semisal kalau kita merekrut karyawan, itu pastikan ada informasi mengenai data-data dari karyawan, gaji misalkan, pajak, tunjangan, atau untuk pembuatan slip gaji. Kemudian ada contoh lain misalkan pada bidang pembelian. Kalau pembelian ini contohnya seperti pada informasi pemasok, pelanggan, dan juga pada transaksi pembelian. Selanjutnya di bidang perbankan dan keuangan. Contohnya, misalkan kalau di perbankan, ini untuk informasi nasabah, rekening, pinjaman mungkin, atau beberapa transaksi pada perbankan sendiri. Kemudian transaksi pada kartu kredit, contohnya seperti misalkan pembelian kartu kredit atau pembuatan laporan bulanan pada transaksi kartu kredit di kartu nasabah. Kemudian untuk keuangan, contohnya misalkan saat kita menyimpan informasi tentang kepemilikan, penjualan, ada juga pembelian instrumen keuangan, saham, obligasi, atau juga bisa untuk menyimpan data pasar yang memungkinkan perdagangan online oleh pelanggan dan perdagangan otomatis juga oleh perusahaan yang dibina. Kemudian yang bidang ketiga ini universitas. Misalkan contohnya untuk informasi mengenai mahasiswa, data-data pada mahasiswa, dosen, untuk pendaftaran juga, mata kuliah, jadwal, kelas, pengajaran, dan juga untuk penginputan nilai. Kemudian ada di bidang telekomunikasi, ini contohnya seperti misalkan untuk penyimpanan catatan panggilan yang dilakukan pada perusahaan untuk menghasilkan tagihan bulanan juga, menjaga saldo mungkin pada kartu panggil prabayar, dan juga ada di penyimpanan informasi mungkin tentang jaringan komunikasi di setiap perusahaan yang menerapkan DPMS ini. Nah, dari penjelasan kami pada sistem aplikasi bahasa database, ini dapat disimpulkan bahwa basis data ini merupakan bagian penting dari setiap perusahaan saat ini. Nah, tidak hanya menyimpan beberapa jenis informasi yang umum bagi sebagian besar perusahaan, tetapi juga informasi yang spesifik untuk setiap kategori perusahaan-perusahaan. Baik, selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih teman-teman dari kelompok satu. Mungkin itu dari kami, kelompok satu, pembahasan bab pertama dari matkul ini. Dan semoga presentasi kami dari kelompok satu bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan mungkin ada pun untuk pertanyaan-pertanyaan nanti, silahkan bisa ditanyakan langsung nanti setelah kita upload ke YouTube dan link di-share ke WA mungkin nanti bisa teman-teman bertanya soal kaitan apa sih basis data dan pengertiannya begitu. Terima kasih, kami kelompok satu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah.